Mengambang di kekosongan 100 kaki dari tempat tanah berakhir, ada gletser biru besar yang hanya terhubung ke tanah oleh beberapa pilar es. Gletser ini terhubung ke tanah tetapi juga mengambang di kekosongan di atas tanah. Wang Lin mengerutkan kening. Setelah melihat sekeliling, dia berkata, "Brother Chihu, adakah yang istimewa tentang lapisan pertama dari fragmen itu? Apakah ada titik pengumpulan energi spiritual surgawi di sana?" Chihu kaget. Kerusakan pada fragmen itu sangat luas, jadi tidak ada energi spiritual surgawi yang tersisa, dan leluhurku 11 Zhu tidak menyebutkan jika ada sesuatu yang istimewa tentang itu, hanya saja itu berbahaya di sana. Wang Lin dengan tenang melihat ke kejauhan di belakangnya dan berkata, "Karena itu masalahnya, aku tidak punya pertanyaan lagi." Tatapan Red Butterfly menyapu melewati Wang Lin, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tubuhnya bergerak dan dia dengan mudah melewati jarak 100 kaki, mendarat di atas gletser. Chihu mengambil napas dalam-dalam dan mengikuti juga. Saat dia berada di udara, Wang Lin juga melompat, menyebabkan mereka mendarat tepat di samping satu sama lain. Saat dia mendarat, gelombang energi dingin memasuki tubuhnya melalui kakinya. Dia dengan cepat memindahkan energi spiritualnya dan energi dinginnya dikeluarkan. Chihu tersenyum. "Kami akan membutuhkan teknik Red Butterfly di sini. Tolong jangan ditahan." Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia terbang ke depan sementara Chihu mengeluarkan senyum mencela diri pada Wang Lin. Red Butterfly terbang dengan sangat cepat melintasi gletser. Semakin jauh mereka pergi, semakin dingin, dan warna gletser semakin gelap dan semakin gelap. Terkadang angin dingin yang menembus tulang mereka datang dari kejauhan. Beberapa saat setelah ketiganya pergi, seorang pria parubaya muncul di mana bumi dan gletser terhubung. Dia mengambil minuman dari labu dan bergumam pada dirinya sendiri, "Ting Er, begitu aku mendapatkan giok langit, kita bisa pergi. Meskipun mereka bertiga dari Susaku seperti aku, jika mereka berani memperebutkan giok langit dengan aku akan membunuh mereka." Saat dia berbicara, dia perlahan bergerak maju. Mereka bertiga dengan cepat terbang di atas gletser. Pada hari ketiga terbang, Wang Lin melihat dinding kabut biru yang tampak seperti melahap langit dan bumi. Dinding ini mendekati mereka. Mata Chihu menyala dan dia menjelaskan, "Kabut dingin gletser. Kabut ini mengandung energi dingin yang ekstrim. Red Butterfly, kami mengandalkanmu." Tanpa sepatah kata, Red Butterfly memukul tasnya yang memegang dan sebuah patung es terbang keluar. Patung itu dengan cepat berubah menjadi malaikat salju besar. Malaikat salju dengan cepat terbang ke depan menuju kabut. Kabut membelah saat patung malaikat salju menyentuhnya. Patung es ini seperti pisau panas menembus mentega saat membelah kabut. Chihu tertawa. Patung es malaikat salju kupu-kupu merah sungguh menakjubkan. Aku terkesan. Pandangan Wang Lin tenang saat dia dengan hati-hati melihat patung malaikat salju. Di dalamnya, dia bisa melihat lebih dari 100 kapal bergerak serta yang redup yang belum diaktifkan. Wang Lin diam-diam berpikir, ini pasti harta yang penting di Sueyu. Ini memiliki efek yang sama dengan pahatan es setengah ular setengah manusia itu. Dengan perlindungan pahatan es malaikat salju, kecepatan mereka tidak berkurang sama sekali. Kabut biru menjadi lebih tebal dan lebih tebal sampai serangkaian suara berderak bisa terdengar dan retakan muncul di patung es. Red Butterfly mengerutkan kening. Dia membentuk segel dengan tangannya dan menunjuk ke pahatan es. Segera, vena yang tidak aktif mulai bergerak dan bergabung dengan yang aktif. Semakin banyak vena mulai bergerak, retakan pada pahatan es secara bertahap menghilang dan mulai melepaskan aura dingin. Jauh di belakang mereka bertiga, lelaki parubaya itu bergerak maju sambil minum dari labu. Ketika kabut biru tiba di dekatnya, ada kekuatan tak terlihat memaksanya ke samping. Ketika kabut menjadi sangat padat, pria parubaya itu kadang-kadang akan memuntahkan seteguk minuman keras yang dia minum. Akan ada suara mendesis, seperti ketika minyak panas bersentuhan dengan es, dan kabut akan segera menghilang. Ting Er, tubuhmu 10.000 kali lebih dingin daripada kabut ini. Tubuhmu masih lebih baik. Ketika aku memeluk kamu, aku merasa tenang. Setelah beberapa hari, kabut biru itu memudar. Dalam beberapa hari ini, kupu-kupu merah harus menggunakan total 3 patung es. Menjelang akhir, kabut semakin tebal. Bahkan ada lapisan kabut ungu yang langsung menghancurkan patung es. Kupu-kupu merah harus memanggil harta karun hidupnya, mawar yang indah itu, untuk dapat menahannya. Energi spiritual di tubuhnya habis dan wajahnya pucat. Matanya akan bergeser ke arah Wang Lin dengan tatapan waspada. Wang Lin kaget. Dia berpikir bahwa jika dia sendirian, tidak akan ada jalan baginya sejauh ini. Apalagi ketika dia melihat kabut ungu itu. Setelah hanya tersentuh oleh kabut residu, dia bisa merasakan setengah dari tubuhnya dingin sampai ke tulang. Bahkan seorang kultivator formasi jiwa tahap akhir biasa akan kesulitan melewati sini. Hanya seseorang seperti kupu-kupu merah, yang memiliki metode kultivasi berbasis es, yang dapat dengan aman melewati sini. Chihu pasti mempertimbangkan ini sebelum meminta Red Butterfly untuk bergabung. Waktu perlahan berlalu dan mereka akhirnya pergi ke sisi lain dari kabut biru. Ketika mereka tiba di tepi gletser, Red Butterfly dengan dingin berkata, "Aku telah melakukan pekerjaan aku.
Mulai dari sini, aku tidak akan bertindak lagi. Chihu tertawa ketika dia menggenggam tangannya dengan tulus. Red Butterfly, kau bisa mengandalkan kami. Selama beberapa hari terakhir, kamu menghabiskan banyak energi spiritual, jadi kamu harus beristirahat. Dengan itu, ia sengaja atau tidak sengaja memandang Wang Lin dan menempatkan dirinya di antara Wang Lin dan Red Butterfly. Wang Lin samar-samar tersenyum. Jika Chihu tidak ada di sini, dia akan mencoba menyerang Red Butterfly. Namun, tindakan Chihu berarti bahwa jika dia bertindak, Chihu akan menghentikannya. Selain itu, Wang Lin tidak percaya bahwa dia akan dilemahkan ke keadaan seperti itu. Jelas bahwa dia sengaja menunjukkan ini untuk mencoba memancing Wang Lin agar menyerang. Juga, jika energi spiritualnya habis semua, maka dia pasti akan memiliki pil yang bisa langsung memulihkan semuanya. Dengan pengalaman Wang Lin, bagaimana dia bisa jatuh cinta pada perangkap kekanak-kanakan seperti itu? Chihu menampar tasnya memegang dan lampu hijau terbang keluar. Lampu hijau segera berubah menjadi kompas raksasa yang melayang di kehampaan di depan mereka. Mata indah Red Butterfly menatap kompas ketika dia berkata, dengan suara dingin, harta karun klan setan raksasa, bintang itu kompas. Mata Wang Lin menyala saat dia melihat kompas. Ada banyak pola esoterik yang rumit di sana. Dengan hanya melihatnya, Wang Lin merasakan indera ilahinya tersedot, menyebabkannya cepat menariknya. Dalam ingatan Dewa Kuno Tusi, ada deskripsi kompas bintang dan metode produksinya, hanya banyak bahan yang sudah punah. Chihu tertawa. Jika ini adalah kompas bintang sungguhan, maka aku bahkan tidak akan bisa mengendalikannya. Yang ini hanya pemalsuan, jadi ada banyak perbedaan dari yang asli. Red Butterfly melihat kompas dan mengangguk dalam hati. Red Butterfly, tolong pergi ke sisi barat kompas. Kompas memiliki penghalang defensif di sana, sehingga kamu dapat beristirahat dan memulihkan diri. Aku berjanji bahwa tidak ada yang akan mengganggu kamu selama perjalanan melalui kekosongan ini. Saat Chihu berbicara, dia berbalik ke Wang Lin dan tersenyum. Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun ketika dia melompat ke kompas dan duduk di ujung barat. Segera setelah dia duduk, layar hijau menyala mengelilinginya. Brother Cheng, aku ingin kau mengendalikan ujung timur dan menggunakan jiwa-jiwa milikmu itu untuk mengintai sekeliling. Jika kamu menemukan ketidaknormalan, beritahu aku agar aku dapat menghindarinya. Kamu tidak boleh menyebarkan perasaan ilahi kamu dalam kehampaan karena melakukan hal itu akan membawa bencana. Ini adalah sesuatu yang dikatakan leluhur aku, 11 Zu. Setelah Chihu selesai berbicara, ia mendarat di tengah kompas dan duduk dalam posisi lotus. Wang Lin merenung sedikit sebelum terbang ke posisi timur dan duduk. Wang Lin memandang ujung utara dan selatan sebelum berkata, Brother Chihu, kompas ini membutuhkan 5 orang untuk beroperasi secara optimal. Itu benar. Jika kita bisa mendapatkan 2 orang lagi, maka tidak akan ada masalah selama perjalanan ini, tetapi tidak ada harta yang cukup untuk dibagi antara 5 orang. Chihu tertawa sebelum mengambil napas dalam-dalam. Tangannya membentuk segel, yang dia tempatkan di kompas. Kemudian dia berteriak, Brother Cheng, jika kompas ini pecah, kita bertiga tidak akan memiliki kesempatan untuk selamat. Aku harap Saudara Cheng tidak akan menahan diri. Aku harus memusatkan semua perhatian aku pada pengontrolan kompas, jadi aku tidak akan bisa membantu. Semuanya akan tergantung pada Saudara Cheng. Wang Lin mengangguk. Bendera pembatasan tiba-tiba muncul dan mengelilinginya dalam kabut hitam. Jika Chihu atau kupu-kupu merah akan menyerangnya ketika dia berurusan dengan hal-hal, maka bendera pembatasan dapat melindunginya sejenak, memberinya waktu untuk melawan kembali. Tindakan pencegahan semacam ini diperlukan tidak peduli apa. Mata Chihu berbinar. Dia tidak merasa tersinggung, itu lebih alami. Lagi pula, jika itu dia akan melakukan hal yang sama. Dia menutup matanya dan mengaktifkan energi spiritualnya. Kompas tiba-tiba menghilang. Mereka sudah bergerak ribuan meter. Ini bukan teleportasi, mereka bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat Chihu mengaktifkan kompas bintang, kekuatan misterius mengelilingi bagian atas kompas. Di bawah pengaruh kekuatan misterius, Wang Lin bisa merasakan bahwa perasaan ilahinya telah bergabung dengan kompas. Tidak hanya itu, tetapi indera ilahi Chihu dan kupu-kupu merah juga ada di sini. Panca indera 3 orang semuanya berada dalam kekuatan misterius ini. Naluri ilahi Chihu mengirimkan sebuah pesan yang mengatakan, kupu-kupu merah, Saudara Cheng, jangan kaget. Ini adalah operasi normal untuk kompas bintang. Ketika kompas bintang sedang digunakan, kita tidak dapat berbicara, kita hanya bisa berkomunikasi melalui indera ilahi kita. Brother Cheng, ini adalah peta bintang. Setelah kamu menghafalnya, kirimkan jiwa-jiwa. Setelah kamu menemukan kelainan, tolong beritahu aku. Peta yang tercakup dalam titik-titik yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam kekuatan misterius dan segera terdeteksi oleh Wang Lin. Dia melihat sebelum menunjuk alisnya. Tiba-tiba, 2 dari jiwa pengembara keluar dan menyebar ke lingkungan. Kompas bintang ini benar-benar menakjubkan. Ini adalah harta yang harus dimiliki jika aku ingin bepergian di antara bintang-bintang. Jika ada peluang di masa depan, aku akan mencari satu. Sangat menyedihkan bahwa aku tidak memiliki bahan untuk membuatnya walaupun aku memiliki metode produksi.
Kalau tidak, akan lebih baik untuk memperbaikinya sendiri. Wang Lin sangat tertarik pada kompas bintang. Kecepatan kompas ini melampaui keyakinan. Dalam sekejap mata, itu sudah menghilang tanpa jejak. Ada ribuan jiwa yang berkeliaran di sekitar kompas. Mereka seperti ikan di air ketika mereka melayang di kehampaan. Mereka perlahan menyebar untuk memeriksa lingkungan. Wang Lin tidak menyebarkan perasaan ilahinya. Dia tidak perlu melakukannya karena dia memiliki koneksi dengan jiwa-jiwa pengembara ini. Tidak lama kemudian, ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Wang Lin dengan cepat mengirim pesan yang mengatakan, ada sesuatu yang abnormal 10 km di depan. 10 km di depan mereka adalah aneh, makhluk mirip gurita perlahan-lahan bergoyang-goyang dengan tentakel yang tak terhitung bergoyang dengan tubuhnya. Salah satu jiwa yang berkeliaran mendekat. Itu tersentuh oleh tentakel dan segera menghilang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan mengirimkan visi tentang ini bersama dengan pesannya. Tanpa sepatah kata pun, Cihu segera berubah arah kompas untuk bergerak di sekitarnya. Ketika mereka lewat, salah satu tentakel menyapu sisi kompas. Bang! Kompas mulai bergetar keras dan mulai berputar ketika mereka terlempar ke utara. Wang Lin hanya bisa merasakan kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Dia merasa seperti organ-organnya dipukul oleh puluhan ribu kilogram kekuatan. Darah mengalir deras ke mulutnya, tetapi dia bisa menelannya kembali. Kompas masih berputar dan dalam sekejap mata terbang jauh ke kejauhan. Cihues wajahnya merah. Darah keluar dari sudut bibirnya dan matanya merah. Dia meraung dan setelah beberapa lama akhirnya menstabilkan kompas. Seluruh tubuhnya tampak siap untuk runtuh. Napasnya kasar ketika dia mengeluarkan pil dari tasnya yang memegang dan menelannya. Red Butterfly juga tampak sangat acak-acakan. Matanya menunjukkan ekspresi terkejut yang jarang. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cihu mengambil napas dalam-dalam dan mengirimkan pesan yang mengatakan, terima kasih, Saudara Cheng, atas peringatan dini. Kami bertiga akan mati di sini hari ini jika bukan karena kamu. Red Butterfly bertanya, binatang seperti apa itu? Aku tidak tahu apa itu juga, tetapi sesuatu yang bisa hidup di dalam kekosongan alam surgawi bukanlah sesuatu yang bisa kita tangani. Itu hanya melewati kita dan itu cukup untuk hampir membunuh kita. Mengerikan. Cihu masih takut berlama-lama dalam suaranya. Wang Lin perlahan berkata, binatang ini bernama Su. Cihu terkejut. Saudara Cheng tahu binatang ini? Wang Lin berkata, Su ini dianggap sebagai binatang perusak kecil. Ia lahir dari melahap bumi dan hidup dengan memberi makan energi yin. Bahkan selama zaman kuno, para kultivator kuno akan membutuhkan banyak orang untuk mengalahkannya. Ada deskripsi makhluk itu dalam ingatan dewa kuno Tusi. Makhluk itu memiliki 3 harta. Yang pertama adalah tentakel, yang merupakan bahan pemurnian harta berkualitas tinggi. Yang kedua adalah otaknya, yang bisa meningkatkan umur seseorang. Para anggota klan dewa kuno menyukai inti yang terbaik. Bagaimanapun, kultivasi mereka semua terfokus pada tubuh. Wang Lin tidak membagikan informasi ini. Cihu berkata, Brother Cheng benar-benar berpengetahuan, aku terkesan. Red Butterfly mendengus dan berkata, dengan suara dingin, siapa yang tahu apakah itu benar atau salah? Jangan membuat nama acak. Wang Lin dengan tenang berkata, bodoh. Kamu. Mata Red Butterfly menyala. Cihu merasakan sakit kepala. Tepat saat dia hendak berbicara, Wang Lin berkata, makhluk ini biasanya memiliki tentakelnya yang ditarik dan hanya menyebar seperti itu ketika mencari makanan. Saudara Cihu, cepat terbang ke utara. Ketika makhluk itu berburu, ia menyebarkan aura merah. Itu bukan sesuatu yang bisa kita tolak. Cihu kaget. Jika mereka terus pergi ke utara, mereka akan benar-benar hilang. Dia tidak bisa membantu tetapi ragu-ragu. Sebenarnya, dia juga ragu tentang apa yang dikatakan Wang Lin, tapi dia tidak akan menunjukkannya seperti yang dilakukan Red Butterfly. Wang Lin diam-diam menghela nafas. Dia berdiri dan melompat dari kompas. Bendera pembatasan mengelilingi tubuhnya saat ia dengan cepat terbang ke utara. Kakak Cheng. Cihu kaget. Kupu-kupu merah dengan dingin berkata, tidak apa-apa dia pergi. Aku tidak percaya dia mengenali makhluk itu. Cihu mengerutkan kening. Kelangsungan hidup lebih penting, jadi dia mengepalkan giginya dan menyebarkan akal ilahi ke selatan. Tak lama setelah itu, ekspresinya berubah ketika dia melihat gelombang aura merah menyebar ke arah mereka. Cihu terkejut. Dia mengarahkan kompas dan terbang ke utara. Red Butterfly juga kaget. Setelah menyebarkan akal ilahi, wajahnya menjadi sangat jelek. Setelah Wang Lin meninggalkan kompas, ia menyerang ke utara. Meskipun dia tidak tahu kekuatan pasti dari aura merah, itu meninggalkan kesan mendalam dalam ingatan Dewa Kuno Tusi. Itulah sebabnya dia tidak ragu untuk meninggalkan kompas dan terbang sendiri. Wajah Cihu suram saat ia mengarahkan kompas. Dia terbang dengan cepat ke utara, tapi aura merah itu sangat berbahaya dan hampir menyergap mereka dalam sekejap. Cakle! Saat sudut kompas adalah tersentuh oleh aura merah, menghilang seolah dimakan. Kompas bergetar hebat. Cihu mengeluarkan seteguk darah dan bahkan wajah Red Butterfly menjadi merah abnormal. Cihu berteriak, Red Butterfly, bertindak!
Aku harus memusatkan semua perhatian aku pada mengendalikan kompas, jadi aku tidak bisa menggunakan mantra apapun untuk melawan. Dia menyesal tidak mendengarkan kata-kata Cheng Niu. Bagaimana lagi mereka dalam krisis dengan kecepatan kompas ini? Tanpa sepatah kata pun, Red Butterfly menunjuk ke alisnya dan mawar muncul lagi. Dia dengan cepat memetik 2 kelopak bunga dan menjentikannya ke aura merah. Bang-bang. Terjadi 2 ledakan yang menghancurkan bumi, yang membuat gelombang merah itu terpisah. Red Butterfly merasakan rasa manis di tenggorokannya saat dia mengeluarkan seteguk besar darah. Dengan menggunakan kekuatan ledakan, Chihu mengarahkan kompas keluar dari aura merah, tetapi mereka belum keluar dari bahaya. Pembukaan dibuat di aura merah oleh kelopak mawar, tapi sekarang pembukaan itu seperti mulut besar yang bergerak untuk melahap kompas. Pembukaan ditutup dan kompas bergetar keras, maka lebih banyak retakan muncul di atasnya. Chihu merasa dia akan kehilangan semua kekuatan di tubuhnya dan wajah kupu-kupu merah pucat. Aura itu mencoba melahap kompas lagi. Kali ini, hanya tinggal 1 rambut. Red Butterfly mengertakkan giginya. Dia memetik benang sari dari bunga dan menjentikannya ke arah aura merah. Bang bang bang. Ledakan hebat bahkan bisa didengar oleh Wang Lin di kejauhan. Dia tersenyum dingin dan terbang lebih cepat lagi. Mulut yang diciptakan oleh aura akhirnya terbuka lagi dan kompas dapat membebaskan diri dari aura merah. Saat kompas lolos, ia bergerak ke utara seperti bintang jatuh. Wajah Red Butterfly sangat jelek. Kelopak mawar bisa diisi ulang, tetapi hanya ada 3 benang sari dan sangat sulit untuk memulihkannya. Saat Wang Lin terbang, dia tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, dia bisa melihat kompas mendekat. Chihu melihat Wang Lin melayang di sana dan tidak bisa menahan senyum pahit. Pada saat ini, kegunaan Wang Lin meningkat tanpa batas dan jauh melampaui Red Butterfly. Dia mengambil nafas dalam-dalam. Kompas berhenti oleh Wang Lin dan dia berkata, "Saudara Cheng, masuk dan kita bisa bicara." Wang Lin tidak ragu-ragu dan dengan cepat duduk di ujung timur kompas. Kompas ini sekarang hilang sudut. Hanya sudut timur, barat, dan utara yang tersisa. Chihu merasa canggung ketika berkata, "Kakak Cheng, aku tahu aku salah sebelumnya. Apakah ada hal lain yang akan dilakukan binatang buas setelah aura merah? Bagaimana kita bisa memilih arah kita setelah ini?" Wajah Red Butterfly jelek. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Lin dengan tenang berkata, "Karena kita berhasil melarikan diri dari aura merah, seharusnya tidak ada masalah untuk saat ini. Brother Chihu harus mengikuti peta dan mencoba untuk kembali ke jalurnya." Chihu mengangguk pahit. Dia diam-diam berpikir bahwa mereka perlu bergegas. Dengan kompas dalam kondisi ini, itu tidak akan bertahan lama. Beberapa hari kemudian, Chihu menemukan lokasi di peta dan kompas dengan cepat mengikuti peta menuju tujuan mereka. Sepanjang jalan, Red Butterfly tidak mengatakan sepatah kata pun dan membiarkan Wang Lin memimpin. Chihu juga tidak lagi mempertanyakan Wang Lin dan mendengarkan apapun yang dikatakan Wang Lin kepadanya. Ada banyak makhluk yang hidup di dalam kehampaan. Sepanjang jalan, dunia Wang Lin berkembang pesat. Dia melihat banyak makhluk aneh dari ingatan Tusi. Di bawah arahan Wang Lin, kompas berlalu dengan aman hanya dengan beberapa ketakutan tetapi tidak ada bahaya nyata. Mereka beringsut semakin dekat dan lebih dekat ke tujuan mereka. Perjalanan dalam kehampaan membutuhkan waktu yang sangat lama dan makhluk-makhluk aneh itu tidak ada di mana-mana. Pada saat ini, sudah lebih dari 10 hari sejak mereka terakhir kali menghadapi bahaya. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di ujung timur kompas dan kadang-kadang akan berbicara dengan Chihu tentang Dao. Keduanya merasa telah mendapatkan banyak pengetahuan. Chihu tersenyum. "Klan setan raksasa aku bukan asli Suzaku. Nenek moyang aku pindah ke sana ribuan tahun yang lalu, jadi wajar jika teknik kami berbeda dari teknik kamu pada tingkat tertentu." Wang Lin mengangguk pada dirinya sendiri. Waktu cepat berlalu. Pada saat ini, Wang Lin sedang berkultivasi sambil mengawasi jiwa-jiwa yang berkeliaran sampai dia tiba-tiba membuka matanya. Melalui jiwa-jiwa yang berkeliaran, dia bisa melihat sebuah objek selebar beberapa meter melayang di kejauhan. Objek mengambang ini tampak seperti batu besar dengan kilatan ungu. Jantung Wang Lin bergetar. Golden Purple Stone. Dalam ingatan Tusi, ada satu bahan yang diperlukan untuk membuat kompas bintang dan itu adalah Golden Purple Stone. Jika sebelum dia melihat kompas bintang, dia tidak akan tergoda. Tetapi pada saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia berdiri dan berkata, "Brother Chihu, tolong tunggu sebentar. Aku melihat bahan pemurnian harta karun. Biarkan aku pergi duluan, lalu kita bisa pergi." Dengan itu, dia bahkan tidak menunggu Chihu untuk membalas dan terbang menuju batu emas ungu. Wang Lin diam-diam berpikir, ketika aku memahami surga untuk mencapai tahap formasi jiwa, aku bertemu dengan seorang senior bernama Tian Yunzi. Orang itu berkata bahwa jika aku dapat meninggalkan Suzaku, aku dapat menemukannya di planet Tian Yun dan dia akan membawa aku sebagai murid kehormatannya selama 100 tahun. Kultivasinya seperti dewa, jadi aku harus mengambil kesempatan ini. Aku harus mendapatkan kompas bintang. Kecepatannya sangat cepat, jadi dia tiba di depan batu ungu keemasan setelah beberapa saat.
Dia melihat batu besar itu, mengambil napas dalam-dalam, dan memasukkannya ke dalam tasnya sebelum kembali. Setelah kembali ke kompas, Cihu bertanya jenis bahan apa itu, tapi Wang Lin mengelak pertanyaan sambil tersenyum. 1 bulan lagi berlalu. Wang Lin terus mencari di sekitarnya tetapi tidak dapat menemukan lebih banyak materi. Pada hari ini, kompas tiba-tiba mulai bergetar hebat ketika retakan menyebar ke seluruh permukaannya. Pada saat yang sama, kekuatan yang kuat muncul dan melemparkan mereka bertiga keluar dari kompas. Kerusakan kompas terlalu banyak, tidak bisa lagi terbang. Kami bertiga harus mengandalkan kemampuan terbang kami sendiri. Untungnya, kami tidak jauh dari tujuan kami. Dengan kecepatan penuh, kita akan tiba dalam 3 hari. Cihu mengeluarkan senyum pahit saat dia melambaikan tangannya dan kompas disingkirkan. 3 hari berlalu dengan cepat. Wang Lin melihat tanah di kejauhan. Tanah ini adalah lapisan pertama dari fragmen alam surgawi. Tidak ada yang tumbuh di tanah dan ada banyak lubang tanpa dasar yang tak terhitung jumlahnya. Keretakan ruang, yang kadang-kadang akan melebur dan menghilang tanpa jejak, memenuhi langit. Kadang-kadang orang dapat melihat bangunan yang runtuh di tanah. Setelah Cihu tiba, matanya menyala dan dia berkata, ini tempatnya. 11 Su pernah menggambarkan lapisan pertama kepadaku. Lalu dia menundukkan kepalanya dan diam-diam menghitung. Perasaan ilahinya menyebar seolah-olah dia sedang mencari sesuatu. Wang Lin mengerutkan kening ketika dia melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata, karena lokasi itu di lapisan lain. Lapisan mana itu saudara Cihu? Red Butterfly tidak berbicara dalam beberapa hari ini. Dia mendengus dan berkata, pertanyaan tidak berguna. Tentu saja itu lapisan kedua. Sudah sangat tidak mungkin bagi fragmen untuk tumpang tindih sekali di alam surgawi. Mata Wang Lin menjadi fokus saat ia dengan dingin berkata, bodoh. Disebut bodoh lagi menyebabkan Red Mata Butterfly terisi dengan niat membunuh saat dia menatap Wang Lin. Cihu dengan pahit tersenyum ketika dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, Kakak Cheng, ini memang lapisan kedua, tetapi leluhurku 11 Zu pernah berspekulasi bahwa mungkin ada lapisan ketiga di bawah ini. Red Butterfly terkejut. Matanya goyah dan dia tetap diam. Ekspresi Wang Lin tidak berubah. Dia masih merasa ada sesuatu yang salah. Sejak beberapa waktu yang lalu, dia merasa seperti seseorang mengikuti mereka. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasinya, tetapi rasa bahaya yang ia kembangkan dari tahun-tahun pembunuhannya. Aku menemukannya. Ikuti aku. Setelah waktu yang lama, Cihu bergerak dan terbang ke depan. Segera, mereka bertiga berhenti di suatu tempat di timur laut. Ini adalah tempatnya. 11 Su pernah meninggalkan tanda bunga plum di sini dan metode untuk menemukan tanda itu. Wajah Cihu dipenuhi dengan kegembiraan saat ia mendarat di dekat lubang. Wang Lin menundukkan kepalanya. Lubang-lubang di sekitarnya memang membentuk bentuk bunga plum. Cihu melompat ke dalam lubang. Red Butterfly memandang Wang Lin sebelum mengikuti. Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan tidak bisa mendeteksi bagian bawah lubang ini. Setelah merenung sebentar, dia melompat masuk. Tidak lama setelah mereka bertiga memasuki lubang, pria parubaya dengan labu muncul di dekat lubang. Dia minum, membalik tangannya, dan pagoda itu muncul lagi. Wanita berbaju putih itu terbang keluar dan ditahan olehnya. Dia memandangi mayat, menggelengkan kepalanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, tinggi R, para junior itu tampaknya datang tanpa hasil. Peti jade itu sudah digunakan oleh aku untuk membuat pagoda. Sayangnya, peti jade itu hampir tersedot kering oleh kamu hanya dalam beberapa ribu tahun. Ting R, yakinlah, aku akan pergi mencari giok langit untukmu. Lapisan ketiga seharusnya memiliki lebih banyak batu giok celestial. Dengan itu, dia menendang dahi wanita itu dan kemudian tiba-tiba mengerutkan kening. Dia melambaikan tangannya dan mayat wanita itu dan pagoda itu menghilang ketika dia melihat ke langit. Dia melihat retakan di langit terhubung bersama dan seseorang berjalan keluar. Orang ini memiliki rambut kepala yang putih dan wajahnya dipenuhi keriput. Dia menyerbu keluar dari celah dengan kecepatan luar biasa. Kenapa aku bahkan datang ke tempat terkutuk ini? Aku telah memeriksa hampir setiap fragmen dan masih belum menemukan tubuh celestial. Dia menghela nafas ketika turun ke tanah dan melihat pria paruh baya itu. Halo, halo. Pria paruh baya itu mengerutkan kening. Dari semua orang yang datang dari Suzaku, lelaki tua ini adalah satu-satunya yang ia takuti. Pria tua ini memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dia, keduanya berada di tengah-tengah transformasi jiwa. Tetapi bahkan dengan berapa lama dia hidup, dia tidak mengenal orang ini. Tidak ada banyak kultivator transformasi jiwa di Suzuka, jadi dia merasa seperti dia seharusnya tahu setiap kultivator transformasi jiwa tunggal pada Suzuka. Dia memandang orang tua itu dan tanpa sepatah kata pun melompat ke dalam lubang. Yah, mengabaikanku? Sungguh kasar. Pria tua itu menggosok hidungnya. Dia melihat lubang tempat lelaki paruh baya itu melompat dan hendak pergi ketika hidungnya tiba-tiba bergerak karena dia mencium sesuatu. Aroma kematian. Ya, ini adalah aroma kematian. Aku tidak akan pernah salah mengira aroma surgawi. Seharusnya mayat wanita, haha, mayat wanita bahkan lebih baik. Mata lelaki tua itu berbinar.
Dia melihat sekeliling dan tiba-tiba mengunci matanya ke lubang tempat lelaki paruh baya itu masuk sebelum menerjang. Pria tua itu memasang ekspresi bahagia dan berpikir, sekarang aku bisa menyelesaikan tugas ketua sekte dan tinggalkan anjing ini, Suzaku. Kepala sekte juga aneh, sekte mayat kita memiliki semua jenis tubuh, jadi mengapa dia menginginkan tubuh celestial? Aku ingin tahu pelanggan dari planet mana yang memiliki rasa yang unik. Kelompok 3 Wang Lin berjalan menuruni lubang dengan sangat cepat. Mereka telah turun dalam jumlah waktu yang tidak diketahui tanpa akhir yang terlihat, tetapi kekuatan penentang yang mendorong menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini adalah tempatnya. Begitu kita turun, kita akan tiba di lokasi yang tercatat di batu giok, tetapi disegel oleh pembatasan. Namun, dengan kami bertiga, kami harus bisa membukanya dalam waktu 10 hari. Suara Cihu dipenuhi dengan sukacita. Semakin banyak tiga turun, semakin kuat kekuatan perlawanan menjadi. Setelah kekuatan mencapai titik tertentu, kecepatan mereka mulai melambat. Setelah waktu yang lama, perlawanan menjadi semakin kuat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat menutupi tubuhnya dengan energi spiritual untuk bertindak melawannya. Dia diam-diam menghitung bahwa mereka sudah turun puluhan ribu meter tanpa akhir yang terlihat. Ketika dia menyebarkan indera ilahi ke bawah, ada kekuatan misterius yang mencegahnya melihat lebih dari 1000 meter. Wang Lin melirik Red Butterfly. Tubuh wanita itu melepaskan cahaya biru dan tidak ada emosi di wajahnya. Adapun Cihu, tanda kapak di dahinya berkedip dengan cepat. Setiap kali itu terlintas, kekuatan di sekitarnya berkurang sedikit. Itu sangat misterius. Waktu perlahan berlalu. Setelah waktu yang tidak diketahui, Cihu, yang ada di depan, berteriak dengan gembira, "Kita di sini." Wang Lin menampar pegangannya dan bendera pembatasan keluar. Menolak kekuatan dengan bendera, dia menyerbu ke depan dan mereka bertiga keluar dari gua pada saat yang sama. Saat mereka menyerbu, semburan cahaya terang merusak Wang Lin. Dia dengan cepat mengelilingi dirinya dengan bendera pembatas, menghalangi sedikit, dan mengamati sekeliling dengan indera ilahi. Ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Tempat ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 1000 kaki lebarnya. Di tengah tempat ini memang ada genangan air. Namun, tidak ada peti jade di atas genangan air, jadi tidak perlu berbicara tentang 3 pedang surgawi di atas peti mati jade. Adapun ramuan roh, bahkan tidak ada jejaknya. Selain tidak memiliki harta, itu persis sama dengan lokasi yang ditunjukkan di batu giok. Red Butterfly mencibir. Dia berkata, dengan sedikit amarah, "Cihu, ini adalah tempat yang kamu bicarakan? Ini tempat aku membuang benang sari bunga untuk masuk? Jika kamu tidak memberi aku penjelasan yang tepat hari ini, aku tidak akan membiarkan ini pergi." Wang Lin melihat sekeliling dengan ekspresi aneh dan tidak bisa menahan senyum pahit. Dia tidak semarah kupu-kupu merah. Lagi pula, dia tidak kehilangan apapun dalam perjalanan ini, dan bahkan telah menemukan batu emas ungu. Mempertimbangkan hal ini, dia mendapat untung. Memikirkan hal ini, dia bergerak maju dan mulai dengan hati-hati mencari daerah itu. Mata Red Butterfly dipenuhi amarah. Dia juga mulai mencari, berharap menemukan harta karun. Cihu menatap dengan kaget pada pemandangan di hadapannya dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini bisa? Mustahil, mungkinkah orang lain menemukan tempat ini? Setelah 11 Su tiba dan mengambil semua harta karun? Ya, harus begitu. Dia dengan getir menggelengkan kepalanya. Dia berbalik ke Wang Lin dan kupu-kupu merah, menggenggam tangannya, dan berkata, "Kalian berdua, kali ini aku yang ceroboh. Aku tidak berharap itu menjadi seperti ini." Red Butterfly hampir kehilangan kendali ketika dia menatap Cihu dan berkata, kata demi kata, "Hanya mengatakan kamu ceroboh bisa memulihkan kesia-siaan aku benang sari bunga? Cihu, kupikir kau sudah tahu bahwa tempat ini seperti ini dan dalam perjalanan dengan sengaja meminjam kekuatanku. Kamu harus memiliki tujuan lain. Jika kamu tidak menjelaskannya dengan jelas, maka jangan salahkan aku karena tidak peduli dengan hubungan klan kami." Wang Lin dengan tenang mencari kemana-mana tetapi tidak menemukan apapun. Pada akhirnya, matanya mendarat di genangan air. Setelah diperiksa lebih dekat, kolam itu sangat dalam dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Setelah Cihu mendengar kata-kata Red Butterfly, ekspresinya langsung menjadi jelek, tapi dia menahan emosinya dan berkata, dengan nada berat, "Kupu-kupu merah, begitu kita kembali ke Suzaku, aku akan memberimu penjelasan yang tepat. Namun, kamu mengatakan bahwa aku memiliki tujuan lain sama sekali salah. Aku adalah tuan muda dari klan setan raksasa. Meskipun aku tidak bisa menandingi kamu, aku adalah orang yang suka kata-kata aku." Red Butterfly mencibir dan hendak berbicara, tetapi Wang Lin tiba-tiba berkata, "Cihu, kamu mengatakan sebelumnya bahwa tempat ini punya lapisan ketiga." Cihu kaget. Matanya berbinar dan dia berkata, "Brother Cheng Niu benar. Nenek moyang aku 11 Su pernah berkata bahwa mungkin ada lapisan ketiga." Red Butterfly dengan dingin mengejeknya. 11 Su? 11 Su Mu juga mengatakan bahwa ada harta karun di lapisan ini. Cihu dengan cemberut menatap Red Butterfly. Setelah waktu yang lama, dia mengambil napas dalam-dalam, berjalan menuju Wang Lin, dan memandangi genangan air. Wang Lin perlahan berkata, "Jika ada lapisan ketiga, ini harus menjadi pintu masuk ke itu."
Red Butterfly sedikit mendengus. Dia dengan lembut bergerak di sebelah kolam air dan melihat ke dalamnya. Tepat pada saat ini, seseorang melayang turun dari terowongan di atas. Dia mengambil satu langkah dan dengan kabur tiba di udara di atas genangan air di depan mereka. Sebuah kekuatan yang kuat mengelilingi mereka. Wajah Chihu segera berubah menjadi putih dan dia batuk seteguk darah, lalu tubuhnya terlempar ke belakang. Adapun Red Butterfly, dia mengeluarkan goan yang menawan saat dia dengan cepat mundur dengan syok di matanya. Wang Lin sudah berjaga-jaga karena dia selalu merasa seperti seseorang mengikuti mereka. Saat orang lain muncul, dia dengan cepat mundur. Meskipun dia masih terpengaruh oleh tekanan, dia tidak terluka, hanya wajahnya yang memerah dan dia didorong mundur beberapa meter. Orang itu memandang Wang Lin dan mengambil tegukan besar dari labu. Chihu berteriak, 5 elemen sekte, Yoi. Pria parubaya itu tersenyum dan bertanya, pria kecil dari raksasa klan iblis, kau kenal aku? Setelah Red Butterfly mendengar nama Yoi, ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menyembunyikan tampang jijiknya. Chihu dengan cepat dan penuh hormat berkata, klan iblis raksasa iblis. Chihu menyapa senior. Junior tahu nama senior sejak muda. Dia dilahirkan sebagai tuan muda dari klan setan raksasa, jadi dia telah difokuskan pada keluarga sejak anak usia dini. Dia telah melihat potret semua kultivator transformasi jiwa dan di atas. Saat dia melihat labu merah, dia bisa mengenali siapa itu. Yoi ini memiliki hobi yang sangat aneh. Setelah hobi ini dikonfirmasi, Chihu mengingatnya dengan sangat baik. Pria parubaya itu mengeluarkan senyum tipis. Tatapannya menyapu kupu-kupu merah dan mendarat di Wang Lin. Si kecil ini sangat cepat bereaksi. Sepertinya kamu sudah memperhatikan aku dalam perjalanan ke sini. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat dia dengan penuh hormat berkata, Junior hanya punya perasaan tetapi tidak yakin. Saat Chihu dan Red Butterfly mendengar kata-kata itu, ekspresi mereka menjadi aneh. Pria parubaya itu berkata, peti Jade di sini sudah diambil olehku. Kalian bertiga harus pergi. Chihu dengan pahit tersenyum dan dengan cepat mengangguk. Mata Red Butterfly menyala saat dia melihat genangan air tetapi tetap diam. Pria parubaya itu menunjukkan senyum tipis dan berkata, ada lapisan ketiga. Jika kamu tidak takut mati, kamu dapat mencobanya. Pintu masuknya adalah genangan air ini. Tepat pada saat ini, ledakan sonik dapat terdengar dari terowongan yang mengarah ke permukaan saat sebuah sosok turun. Haha, jadi ramai. Sosok itu berhenti di udara. Itu adalah pria tua berambut putih. Ekspresi pria parubaya itu menjadi suram ketika dia menatap pria tua itu dan bertanya, Tuan, apa niatmu mengikuti aku? Pria tua itu tertawa. Aku tidak punya niat apapun. Aku hanya sedikit tertarik pada lapisan ketiga. Apa kau tidak akan membiarkanku masuk? Pria parubaya itu mendengus dingin. Dia merenung sedikit sebelum mengambil langkah ke bawah. Bang! Genangan air meledak ketika air bergerak ke samping, mengungkapkan terowongan di bawah. Pria parubaya itu dengan cepat memasuki terowongan. Mata orang tua itu menyala dan dia dengan cepat mengikuti. Red Butterfly mengepalkan giginya. Kehilangannya hebat kali ini dan dia sangat tidak ingin pergi tanpa mendapatkan sesuatu. Bahkan jika itu adalah tempat terlarang, dia setidaknya harus mencoba. Dengan mengingat hal itu, dia bergegas ke terowongan. Chihu memandang ke arah Wang Lin dan tersenyum pahit. Saudara Cheng, apakah kamu bermaksud untuk masuk, atau kamu akan pergi? Wang Lin tetap tenang. Dia tidak menjawab tetapi bertanya, Saudara Chihu, siapa Yoi? Ekspresi Chihu menjadi aneh. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengirim transmisi suara yang mengatakan, Brother Cheng, orang itu adalah salah satu dari sedikit monster tua transformasi jiwa di Susaku. Tingkat kultivasinya sangat tinggi. Namun, ia memiliki nama panggilan, Corpse Lover. Wang Lin terkejut. Corpse Lover. Chihu dengan cepat berkata, jangan mengatakannya dengan keras. Jika dia mendengarmu, kau pasti akan mati. Dia menggenggam tangannya dan berkata, Kakak Cheng, aku akan turun untuk melihatnya. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Wang Lin merenung sedikit dan mengangguk. Mereka berdua dengan cepat terbang menuju terowongan di bawah genangan air satu demi satu. Terowongan di bawah kolam itu tidak terlalu dalam, dan karena mereka berdua bergerak cepat, mereka dengan cepat melewatinya. Ketika mereka keluar dari terowongan, mereka memasuki dunia kristal. Tempat ini tertutup kristal putih. Kristal-kristal ini melepaskan energi spiritual celestial yang kuat, yang mengambang di mana-mana. Di kejauhan, kupu-kupu merah sedang mengumpulkan energi spiritual celestial dengan labu. Chihu juga mengungkapkan ekspresi kegembiraan sebagai dia dengan cepat mengeluarkan tas kain hijau. Dia mengguncang tas itu dan sejumlah besar energi spiritual celestial memasukinya. Pada saat yang sama, dia mendarat di dekat sepotong kristal dan menabraknya. Suara logam bertabrakan bisa terdengar, tetapi kristal itu tidak bergerak sama sekali. Mata Wang Lin menyala. Dia mengeluarkan kayu pembersih untuk menyerap energi spiritual celestial di sekitarnya.
Mereka bertiga tidak mengatakan sepatah kata pun karena mereka memusatkan seluruh perhatian mereka pada menyerap energi spiritual celestial. Kayu pembersih Wang Lin tidak sebaik harta dua lainnya, jadi kecepatannya jauh lebih lambat. Tapi tak lama, ledakan keras bergema di kejauhan dan suara Yoi mencapai mereka. Orang tua, jangan desak aku terlalu jauh. Ada banyak energi spiritual celestial di sekitar sini, namun alih-alih mengumpulkannya, kamu mengikuti aku. Kamu memiliki aroma kematian pada kamu, jadi tentu saja aku perlu mengikuti kamu. Saat keduanya berbicara, dua sinar cahaya dengan cepat terbang ke arah mereka bertiga dan dalam sekejap mata tiba di hadapan mereka. Mata pria parubaya itu menyala ketika dia mengangkat tangan kanannya dan meraih di belakangnya. Sebuah pusaran raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya, diikuti oleh kekuatan pengisapan yang kuat. Kristal di sekitarnya mulai bergerak ketika retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada mereka. Pak. Sejumlah besar kristal pecah dan terbang ke pusaran. Ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah ketika dia dengan cepat menggerakkan tangannya. Sebuah peti mati raksasa tiba-tiba muncul di belakangnya. Peti mati itu berwarna ungu kemerahan dan hanya dengan berdiri di atas peti matilah lelaki tua itu mampu menahan kekuatan pengisapan. Saat mereka berdua mulai menggunakan teknik mereka, energi spiritual langit di sekitarnya menjadi kacau balau. Pria tua itu menatap pusaran dan tertawa keras. Hukum roh kekaisaran, haha, jadi kamu adalah Yoi. Itu mayat kekasih Yoi. Aku bertanya-tanya mengapa kamu memiliki aroma kematian yang sangat kuat pada kamu. Kemudian dia menampar peti mati dan peti mati mengeluarkan suara seperti paku yang menggaruk tutup peti mati. Suara ini sangat menusuk telinga, seolah-olah itu berisi kekuatan tak terbatas. Pada saat yang sama, asap hitam keluar dari peti mati, membentuk tangan besar. Tangan itu benar-benar gelap ketika dia mencapai ke arah pusaran. Dengan suara keras, lapisan ketiga mulai bergetar keras. Tanah mulai hancur dan kristal yang tak terhitung berubah menjadi debu. Keretakan ruang terbuka di udara seperti mulut besar. Sejumlah besar energi spiritual surgawi menghilang ke dalam keretakan ruang. Dalam sekejap mata, tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Yoi berkata, dengan ekspresi suram, mayat sekte. Kamu harus menjadi kepala tetua mayat sekte. Jika kami berdua bertarung, fragmen ini akan runtuh. Jika itu hanya satu fragmen runtuh, maka kami berdua bisa melarikan diri berkat kultivasi kami. Namun, aku akan memberitahu kamu ini, ada total 6 fragmen yang saling tumpang tindih di sini. Jika salah satu dari mereka runtuh, maka semuanya akan runtuh. Pada titik itu, bahkan seseorang yang telah mencapai tahap Askenden tidak akan dapat melarikan diri. Ekspresi pria tua itu berubah. Matanya berbinar saat dia menghilang dari peti mati. Ketika dia muncul kembali, dia berada di belakang Red Butterfly. Red Butterfly tiba-tiba menoleh. Pria tua itu tersenyum padanya. Senyumnya dipenuhi kegelapan. Gadis kecil, aku akan meminjam tubuhmu sebentar. Tiba-tiba, beberapa garis asap hitam keluar dari tubuhnya. Dan mengebor tubuhnya seperti ular kecil. Untuk pertama kalinya, Red Butterfly mulai panik. Dia tahu bahwa perjuangan itu sia-sia, jadi dia dengan cepat mengangkat tangan kanannya, memperlihatkan gelang giok. Suaranya tajam ketika dia berteriak, "Senior, apakah kamu tahu objek ini?" Mata pria tua itu menjadi serius. Simbol murid inti Suzaku, gelang perdamaian terbuka. Ular-ular kecil telah mengebor ke dalam lubang mulutnya dan wajahnya telah berubah agak kehitam-kehitaman ketika dia berjuang untuk mengatakan, gelang ini terkait dengan jiwa aku. Jika aku mati, itu akan meledak. Fragmen langit akan runtuh juga, jadi kamu tidak akan bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu dapat melarikan diri, kamu tidak akan memiliki tempat tersisa untuk hidup di Suzaku. Gelang ini mewakili status murid inti Suzaku. Mereka akan dapat menemukan kamu melalui sarana khusus. Pada titik itu, kamu akan diburu oleh Suzaku. Pria tua itu mengerutkan kening. Dia mendengus dan berkata, gadis kecil, santai. Aku tidak akan membunuhmu. Dengan itu, dia mengangkat kepalanya ke arah Yoi dan berkata, Yoi, aku akan meminjam tubuh gadis ini untuk bertarung denganmu. Dengan begitu, kami tidak akan memiliki serangan apapun yang akan melampaui apa yang dapat ditahan oleh fragmen ini. Kamu juga harus memilih seseorang. Ekspresi Yoi suram ketika dia bertanya, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Lelaki tua itu menyeringai, kamu memiliki mayat surgawi di atasmu. Hidung aku tidak mungkin salah. Aku ingin mayat itu. Bahkan naga dapat memiliki skala sensitif. Jika seseorang menyentuhnya, itu akan membuat naga itu marah. Untuk Yoi, skala sensitifnya adalah mayat wanita itu. Ting Er, ada orang lain di sini untuk mencuri kamu. Setiap orang yang ingin mencuri kamu harus mati. 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 Mata Yoi mengungkapkan cahaya misterius saat dia menatap pria tua itu. Kemudian dia menunjuk Cihu dan berkata, kamu. Kemarilah. Ekspresi Cihu langsung menjadi jelek. Dia ragu-ragu sebentar tetapi tidak berani menolak, jadi dia menghela nafas dan terbang menuju Yoi. Pelangi muncul karena teknik yang tidak diketahui dari Yoi yang mendarat di dahi Cihu, menyebabkan dia mulai melawan. Yoi dengan tenang berkata, menjadi avatar aku sekali.
Kamu tidak hanya tidak akan mati, tetapi kamu akan dapat mengalami domain aku. Chihu ragu-ragu sebentar sebelum dia menyerah pada penolakan. Matanya bersinar lebih terang dan lebih cerah ketika tingkat kultivasinya tiba-tiba meroket. Haha, di antara 3 orang ini, aku memilih yang dengan tubuh 5 elemen alami. Kamu memilih klan iblis raksasa kuno. Satu-satunya yang tersisa adalah orang normal yang tidak berguna. Skram. Pria tua itu tertawa ketika dia menatap Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia menatap orang tua itu dengan dingin sebelum berbalik untuk pergi. Dia tidak ingin terlibat dengan kekacauan ini. Karena dia disuruh pergi, dia akan pergi begitu saja. Red Butterfly mengungkapkan tatapan beracun ketika dia tiba-tiba berkata, Senior, bunuh dia. Jika kamu membunuhnya, aku akan menyerah melawan dan sepenuhnya mendukung kamu. Tapi kamu harus berjanji akan keselamatanku. Orang tua itu terkejut. Dia mengangkat kepalanya saat matanya menyala dan sepertinya dia akan menjangkau ke arah Wang Lin. Mata Wang Lin tetap tenang saat dia mengeluarkan bendera pembatasan yang rusak dan mencibir. Kupu-kupu merah, jika kamu ingin tempat ini runtuh, kamu dapat mencoba. Bendera pembatasan. Mata pria tua itu menyala ketika dia menatap bendera kecil di tangan Wang Lin dan mengambil napas dalam-dalam. Hanya ada satu batasan untuk mencapai 99 set penuh. Orang ini tidak berbohong, setelah mencapai set 99 penuh, itu akan menarik petir retribusi ilahi, tetapi itu akan menarik pencahayaan reintegrasi langit di sini, yang bahkan lebih kuat. Begitu itu muncul, tidak ada seorang pun di sini yang akan selamat, termasuk dia. Pria tua itu mengungkapkan jejak ketakutan di wajahnya saat ia dengan cepat menarik tangannya. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia berhenti di pintu masuk terowongan, memandang mereka berempat dari kejauhan. Karena aku sudah di sini, maka aku tidak terburu-buru untuk pergi. Mengapa tidak melihat bagaimana para kultivator transformasi jiwa bertarung? Mata Chihu menjadi lebih cerah dan lebih terang sampai dia akhirnya meraung dan berdiri. Suara retak datang dari seluruh tubuhnya saat itu tumbuh. Dia sekarang adalah raksasa setinggi 30 kaki. Banyak pembuluh darah biru bermunculan di tubuhnya, membuat arusnya terlihat seperti dewa iblis. Di belakangnya adalah ilusi angka. Sosok itu perlahan-lahan menjadi padat, menampakkan dirinya sebagai Yowie. Adapun tubuh asli Yowie, itu duduk di posisi lotus dengan mata terpejam. Melihat Red Butterfly, wajahnya sudah tertutup oleh warna ungu kehitaman dan wajahnya tidak lagi terlihat kecuali mata merahnya. Pita di rambutnya pecah dan rambutnya mengalir di udara tanpa angin. Jejak aroma kematian menyebar dari tubuhnya dan menyebar ke lingkungan. Sosok ilusi berdiri di belakangnya juga. Sosok ini bukan dari orang tua tetapi seorang pemuda tampan. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, pemuda ini memiliki fitur wajah yang sama dengan pria tua itu. Pada saat ini, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh kabut hitam. Adapun tubuh aslinya, itu duduk dalam posisi lotus di atas peti mati dengan mata tertutup. Meskipun pemuda itu dikelilingi oleh kabut hitam, orang masih bisa melihat pola aneh di tubuhnya. Pola ini berbentuk seperti monster bertanduk satu. Itu terlihat sangat ganas. Chihu mengeluarkan raungan ketika tubuhnya tiba-tiba mulai bergerak. Tubuhnya yang besar tiba-tiba cepat karena bergerak maju seperti kilat. Dia bergabung dengan tangannya untuk membentuk satu kepalan dan sebuah pusaran raksasa muncul, diikuti oleh kekuatan pengisapan yang kuat. Pemuda tampan di belakang Red Butterfly dengan cepat menggerakkan tangannya dan tangan Red Butterfly mengikutinya. Aura kematian dengan cepat berkumpul di depannya, membentuk busur panjang. Saat Chihu menderu padanya, cahaya hantu di matanya tiba-tiba bersinar terang saat dia menarik kembali tali busur panjang itu. Bang! Saat dia melepaskannya, sinar aura kematian terbentuk menjadi panah dan menabrak Chihu. Bumi bergetar, tetapi tidak bergetar, jatuh. Jelas bahwa serangan kupu-kupu merah dan Chihu masih hanya pada tahap akhir formasi jiwa. Tapi hukum langit yang terkandung dalam serangan ini jauh melampaui apa yang bisa ditampilkan oleh pembentuk formasi jiwa. Tubuh Chihu mundur puluhan kaki saat dia batuk seteguk darah. Gambar ilusi di belakangnya segera mengerutkan kening dan membentuk segel. Chihu bergerak bersamanya saat dia memulai mantra misterius. Tiba-tiba, langit menjadi gelap, lalu aura misterius keluar dari beberapa keretakan ruang dan berkumpul di hadapan Chihu. Dalam sekejap mata, bola raksasa terbentuk di depannya. Bola itu melepaskan tekanan yang kuat. Mata Wang Lin menyala saat dia menyaksikan pemandangan di depannya. Metode mendesak kekuatan surga untuk bergerak jelas lebih kuat dan lebih rumit daripada meminjam kekuatan surga. Mata pemuda tampan itu berbinar. Sosok ilusi berubah menjadi asap dan sepenuhnya memasuki Red Butterfly. Dia mengeluarkan erangan yang tidak rela dan menyakitkan ketika tubuhnya mulai bergetar. Namun segera, 4 tubuh roh berwarna berbeda muncul di hadapannya. Dari tubuh Red Butterfly terdengar suara seorang pria mengatakan, mengapa itu kehilangan roh bumi? Saat Wang Lin melihat 4 tubuh roh, matanya menyala dan dia mulai merenung. Setelah keempat tubuh roh tiba-tiba muncul sebelum Red Butterfly, Chihu tiba-tiba meraung dan dia mengungkapkan ekspresi menyakitkan saat kapak di dahinya berkedip cepat. Itu berkedip lebih cepat dan lebih cepat sampai meninggalkan tubuhnya dan mendarat di bola di depannya.
Tiba-tiba, bola bergetar dan mulai bergerak dengan cara yang aneh sampai mengambil bentuk kapak yang membelah surga. Setiap pori di tubuh Chihu memuntahkan darah, membuatnya tampak seperti orang yang terbuat dari darah saat dia menyerang Red Butterfly. Ilusi di balik Chihu perlahan berkata, domain aku menggila. Karena aku sudah gila karena cinta, aku telah mencapai lambang kegilaan. Kegemaran ini bisa mengguncang langit dan bumi. Chihu, aku akan menggunakan tubuh kamu untuk menampilkan domain aku yang belum ditampilkan dalam lebih dari 1000 tahun. Bahkan jika kamu mati, kamu bisa mati dengan tenang. Saat ini ada domain aneh muncul di sekitar tubuh Chihu. Ekspresi rasa sakit tidak lagi di wajahnya. Sebaliknya, ada ekspresi gila yang akan mengejutkan siapapun. Matanya penuh dengan tekad. Dia tidak lagi memandangi kupu-kupu merah tetapi pada kapak di tangannya, dan tekadnya semakin dalam. Kegilaan ini tidak harus untuk seseorang, bisa untuk objek. Bagi Chihu, itu adalah kapaknya. Hati daunnya pada saat ini juga kapak ini. Selama kapak itu tidak hancur, keinginannya untuk bertarung tidak akan padam. Tekad ini berubah menjadi aura pertempuran yang kuat. Pada titik ini, Chihu berdiri di sana seperti raksasa yang siap membelah langit. Domain kegilaan berisi kegigihan yang obsesif. Domain Yoi memang aneh. Meskipun Chihu hanya pada tahap formasi jiwa, aura bertarung yang diciptakan oleh obsesi yang terus-menerus ini terasa seperti bisa membunuh makhluk langit. Cahaya hantu di mata Red Butterfly bersinar lebih terang saat dia menunjuk alisnya, menyebabkan mawar muncul, tetapi mawar tidak lagi merah, sekarang hitam. Tanpa ragu-ragu, dia memetik tersisa 2 benang sari dan sisa kelopak bunga. Kemudian dia melemparkan mereka ke 4 elemen roh, menciptakan pusaran yang kuat. Pada saat yang sama, awan asap hijau terbang keluar dari alis Red Butterfly. Saat asap muncul, itu berubah menjadi pria muda yang tampan dan dalam satu gerakan halus dia memasuki pusaran. Pusaran itu segera berhenti bergerak dan setelah serangkaian suara gemuruh menyatu dengan pemuda tampan itu. Ada beberapa gerakan aneh saat pusaran itu berubah menjadi makhluk yang tampak jahat. Makhluk itu menyeringai dan meraung. Tubuh Red Butterfly bergetar. Setelah pemuda tampan itu pergi, asap hitam menghilang dari tubuhnya. Dia mundur beberapa langkah. Wajahnya sangat pucat saat dia sadar kembali. Ketika Chihu tiba, dia mengayunkan kapaknya ke bawah seperti meteor. Makhluk itu mengangkat salah satu cakarnya untuk mencocokkannya. Kapak itu dibelokkan dan kelopak bunga hitam yang tak terhitung jatuh dari cakar makhluk itu. Mata Chihu menjadi ganas saat ia mengayunkan lagi. Cakar makhluk itu hancur, memperlihatkan 2 benang sari. Bang, bang, bang. Setelah 3 serangan dari kapak, benang sari bunga semuanya dihancurkan, tetapi kapak itu juga hancur oleh serangan tanduk makhluk itu dan berubah menjadi debu yang berkilau. Namun, makhluk itu juga menghilang dan berubah menjadi tidak ada apa-apa. Pada saat ini, pria tua yang duduk di atas peti mati batuk seteguk darah hitam. Tubuhnya merosot dan tampak seperti tidak ada lagi energi yang tersisa di dalam. Chihu menatap dengan heran ke tangan kanannya yang kosong. Imannya berasal dari kapak yang membelah surga ini, niat pertempurannya lahir dari kapak ini, dan jantung daunnya adalah kapak itu sendiri. Kapak itu runtuh, sehingga domain yang digilaukan yang diinfeksi Yoi ke dalam Chihu juga menghilang. Mata Chihu menjadi jernih, tapi dia segera mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Nyeri. Tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Chihu jatuh ke tanah terlebih dahulu. Wajahnya benar-benar pucat tanpa jejak darah. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menghirup udara dingin. Apa hati dao aku? Baik Red Butterfly dan Chihu mendapatkan kembali kesadaran mereka. Ilusi Yoi juga kembali ke tubuhnya dan perlahan-lahan turun, tetapi pada saat ini, cakar hitam tiba-tiba muncul di udara dan meraih ke arahnya. Cakar ini sangat dekat dengan tubuh Yoi. Ekspresi wajah rohnya yang asli segera berubah dan itu mengaum saat dia bergegas menuju tubuhnya. Dia berhasil memasuki tubuhnya ketika cakar itu datang dan bergerak sedikit ke samping, tetapi dia masih terkena cakar itu. Perut Yoi terkena cakar, yang membuka luka besar, yang darinya darah keluar. Target cakar ini bukan tubuh Yoi, tetapi tasnya yang memegang. Tubuh Yoi hanya digembalakan oleh cakar, tetapi untuk tas pegang, itu benar-benar hancur berantakan. Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tas, termasuk pagoda, yang dicengkeram oleh cakar sebelum dengan cepat mundur. Tidak. Mata Yoi memerah. Dia mengabaikan luka di perutnya dan mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Siapapun yang mendengar teriakan ini akan merasakan kesedihan. Dia sama sekali tidak ragu untuk menyerah pada tubuhnya. Jiwa asalnya terbang keluar dan mengejar pagoda. Ting Er, aku tidak akan membiarkan siapapun mencuri kamu dari aku. Aku tidak akan membiarkannya. Tanpa jiwa asalnya mengendalikannya, tubuhnya jatuh dan darah mengalir keluar saat wajahnya berubah ungu. Tubuhnya jatuh ke tanah. Untuk Ting Er, Yoi bahkan rela membiarkan tubuhnya dihancurkan. Ribuan tahun persahabatan, pembicaraan sehari-hari mereka, dan waktu mereka bersama tahun demi tahun. Semua adegan ini melintas di depan mata Yoi dan dia menjadi gila. Ting Er adalah skala sensitifnya.
Jiwa asal mengikuti seperti kilat, tetapi pada saat ini, orang tua di atas peti mati tiba-tiba membuka matanya. Dia melompat dan muncul di hadapan Yowie, lalu mulai tertawa. Yowie, kau memang kuat. Jika kamu diberikan 1000 tahun lebih, kamu bahkan mungkin memasuki tahap Askenden. Tetapi kamu tidak tahu bahwa orang tua ini adalah kepala tetua mayat sekte dan bahwa aku memiliki 3 jiwa. Kamu hanya membunuh 1 dari jiwaku, jadi bagaimana aku bisa mati? Ketika dia tertawa, cakar di belakangnya berubah menjadi seorang pemuda. Gambaran umum dari pemuda itu tampak seperti lelaki tua itu, dan di tangannya ada pagoda. Wang Lin menatap pemandangan di depannya dan menarik napas dalam-dalam. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kupu-kupu merah yang dilemahkan. Mata Yowie menunjukkan tatapan gila ketika dia menatap lelaki tua itu seperti binatang buas yang siap untuk melahap. Kembalikan Ting Er kepadaku. Haha, Yowie, kamu bahkan memberi nama mayat. Ini adalah mayat celestial. Aku khawatir ketika dia dilahirkan, kamu masih dalam siklus reinkarnasi. Pria tua itu tertawa keras. Pria muda di belakangnya juga tertawa ketika dia memukul pagoda dan sinar cahaya putih keluar. Mayat wanita muncul.